Hey, pada tahun 2020 kemarin, Ban SM telah mengeluarkan sebuah kebijakan tentang sistem atau mekanisme akreditasi terbaru. Bagi yang belum tahu, ternyata banyak sekali perubahan yang mesti ibu bapak ketahui selaku pengelola satuan pendidikan yang kebetulan tahun ini sedang melakukan persiapan untuk diakreditasi. Apa saja perubahannya? Simak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, pada video kali ini saya ingin sharing dan mereview sebuah kebijakan terbaru tentang sistem atau mekanisme akreditasi yang tahun 2020 kemarin baru dikeluarkan oleh Ban SM. Ada beberapa perubahan yang cukup mendasar, diantaranya pada mekanisme dan alur kerja akreditasi serta pada paradigma akreditasi itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, coba disimak gambar ini. Baik, yang pertama, pada mekanisme akreditasi itu terdapat istilah baru, yaitu database sekolah madrasah terakreditasi. Apa sih database ini gitu kan? Nah, database ini adalah sebuah daftar sekolah atau madrasah yang sudah terakreditasi sebelumnya. Artinya, jika sekolah Bapak dan Ibu sudah pernah terakreditasi pada beberapa tahun ke belakang, maka secara otomatis sekolah Bapak dan Ibu akan terdata dalam database ini, kira-kira begitu. Nah, kemudian sekolah madrasah yang sudah terdata dalam database ini, itu secara reguler diwajibkan setiap tahunnya untuk memasukkan data serta informasi terkait kinerja mutu sekolahnya masing-masing. Sehingga input data tersebut ini akan masuk ke dalam sebuah dashboard monitoring system. Nah, lalu berdasarkan penjelasan dari Ketua Ban SM dalam sebuah diskusi publik, itu dikatakan bahwa selain mengambil data primer dari hasil input tahunan ini, dashboard monitoring juga itu akan mengambil data sekunder yang bersumber dari Dapodik atau EMIS serta asesmen nasional, mulai dari asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Lalu, apa sih kegunaan dari dashboard monitoring system ini? Nah, dashboard monitoring Ban SM ini adalah sebuah sistem yang bekerja untuk memantau kualitas kinerja sekolah atau madrasah. Sehingga sistem ini akan memfilter satuan pendidikan sebelum menjadi sasaran akreditasi. Artinya, dashboard monitoring ini adalah sebuah tools atau sebuah alat yang digunakan untuk mempertimbangkan serta menentukan apakah sekolah atau madrasah ibu bapak akan dijadikan sasaran akreditasi atau tidak. Maka, dengan diterapkannya dashboard monitoring system ini, akan ada beberapa kemungkinan yang terjadi terhadap sekolah bapak dan ibu. Ketentuannya begini. Apabila dinyatakan mutu sekolah atau madrasah konstan, dalam arti tidak terjadi peningkatan atau penurunan mutu, maka akan ada sebuah penetapan perpanjangan peringkat atau sertifikat akreditasi secara otomatis. Nah, lalu yang kedua, apabila sekolah atau madrasah ibu bapak secara sistem mutunya naik, tetapi tidak mau mengusulkan untuk reakreditasi, maka tetap akan ada perpanjangan peringkat atau sertifikat akreditasi juga secara otomatis. Nah, lalu sekolah yang bagaimana yang akan menjadi sasaran akreditasi? Nah, yang pertama begini, bahwa penetapan sekolah menjadi sasaran akreditasi itu terjadi apabila secara sistem mutu dan berdasarkan laporan masyarakat terdapat indikasi penurunan kinerja pada satuan pendidikan tersebut, maka pasti akan jadi sasaran akreditasi. Lalu yang kedua begini, apabila ada sekolah atau madrasah yang berkeinginan untuk meningkatkan status akreditasinya, itu juga boleh mengajukan dan tentu secara otomatis akan menjadi sasaran akreditasi. Tetapi ketentuannya paling cepat 2 tahun gitu ya kalau mau reakreditasi. Dan tentu yang terakhir adalah sekolah baru
atau sekolah yang belum terakreditasi. Itu kalau mau mengajukan pasti akan menjadi sasaran akreditasi. Baik, nah selanjutnya, apabila sekolah atau madrasah sudah dinyatakan sebagai sasaran akreditasi, maka akan masuk pada tahap proses akreditasi itu sendiri, mulai dari asesmen kecukupan, visitasi, validasi, verifikasi, serta penetapan hasil akreditasi. Itu kira-kira gambaran mengenai beberapa perubahan pada mekanisme akreditasi. Perubahan yang dilakukan itu tidak hanya pada wilayah mekanisme akreditasi saja, tetapi juga pada paradigma akreditasi itu sendiri. Dari yang awalnya paradigma berbasis compliance menjadi paradigma berbasis performance atau kinerja, kira-kira begitu. Artinya begini, bahwa paradigma yang dulu itu ternyata hanya fokus pada pemenuhan standar nasional pendidikan saja, dan hal ini justru dirasa cenderung bersifat administratif dan dirasa belum mampu menggambarkan substansi mutu sekolah yang sebenarnya. Maka pada akhirnya disempurnakanlah dengan adanya paradigma berbasis performance atau kinerja ini. Bukan berarti compliance-nya itu dihilangkan. Maksudnya bukan berarti aspek compliance-nya itu dihilangkan, tetapi justru dilengkapi dan disempurnakan dengan adanya paradigma berbasis kinerja ini. Contohnya begini, dulu dalam standar proses, guru itu diharuskan untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, gitu. Ketika dokumen RPP-nya ada, ya udah dianggap ada dan memiliki nilai. Tetapi justru dalam paradigma ini, yang dinilai itu bukan hanya keberadaan bukti fisik RPP-nya saja, tapi justru lebih menekankan kepada apakah RPP yang disusun oleh guru tersebut itu diimplementasikan dengan baik atau tidak. Kira-kira begitu. Contoh lain misalkan dalam standar sarana dan prasarana. Dulu sekolah itu diharuskan untuk memiliki berbagai ruangan, mulai dari ruangan kepala sekolah, ruangan kelas, ruangan lab, perpustakaan, dan lain-lain. Ketika ruangan tersebut ada, ya udah dianggap ada dan memiliki nilai. Tetapi justru dalam paradigma baru ini, bukan hanya keberadaan ruangan saja yang harus ada, tetapi justru apakah ruangan yang dimiliki tersebut didaya gunakan dengan baik atau tidak, dipelihara dengan baik atau tidak, lalu ketika ada kerusakan diperbaiki secara berkala atau tidak. Artinya memang paradigma baru ini cukup komplit dan dirasa akan mampu mengungkapkan mutu yang sebenarnya. Jadi paradigma baru ini cenderung lebih keren gitu loh kira-kira. Itu kira-kira gambaran mengenai paradigma dalam akreditasi yang terbaru. Nah, maka dengan berubahnya paradigma akreditasi, muncul dua instrumen baru, yaitu instrumen compliance dan instrumen performance, di mana kedua instrumen tersebut diberi nama Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2020 atau disingkat dengan IASP 2020. Apa saja sih isi dari IASP 2020 ini? Waduh, ini ceritanya panjang. Maka silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin tahu secara lebih dalam mengenai IASP 2020, silakan tonton video saya yang ini ya. Oke, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kalau misalkan ada saran ataupun masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.